Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengklarifikasi adanya kabar bohong atau hoaks di media sosial terkait peran polisi dalam Undang-Undang KUHP yang baru. Habibur Rahman menegaskan kabar bohong itu tidak benar dan aturan soal penyadapan tak diatur KUHP baru. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman meluruskan isu penyadapan hingga penyitaan dalam RUU KUHP. Habibur Rahman menyoroti hoaks seputar revisi KUHP yang disahkan terkait peran polisi dalam KUHP. Hoaks pertama yang beredar yakni polisi bisa diam-diam menyadap, merekam dan mengutak-atik alat komunikasi digital tanpa batasan soal penyadapan sama sekali yang tertuang dalam pasal 1 ayat 34 dan pasal 124. Selanjutnya, hoaks yang kedua mengatakan polisi dapat membekukan sepihak tabungan dan semua jejak online, mulai dari rekening bank, medsos, sampai data-data di drive yang tertuang dalam pasal 132A. Lalu hoaks ketiga, polisi dapat mengambil HP, laptop, dan data elektronik yang disimpan dalam waktu lama, bahkan kalau Anda bukan tersangka yang tertuang dalam pasal 112A. Kemudian hoaks keempat, polisi bisa menangkap, melarang, meninggalkan tempat menggeledah, bahkan melakukan penahanan tanpa konfirmasi tindak pidana yang tertuang dalam pasal 5. Terkait hal tersebut, Habibur Rahman menegaskan 4 kabar itu tidak benar adanya. Selain itu, Habibur Rahman juga menyatakan aturan soal penyadapan tidak diatur KUHP baru, melainkan regulasi sendiri melalui undang-undang. Kemudian untuk pemblokiran dan jejak online harus mendapatkan izin hakim. Sedangkan terkait penahanan baru bisa dilakukan apabila terdakwa mengabaikan panggilan 2 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah. Tanpa bahas batasan soal penyadapan sama sekali. Kami perlu klarifikasi ya bahwa menurut pasal 135 ayat 2 KUHP yang baru, hal ihwal penyadapan itu tidak diatur sama sekali dalam KUHP. Tapi akan kita atur di undang-undang tersendiri yang membahas soal penyadapan. Sejauh ini kalau dari pembicaraan lintas fraksi di Komisi 3, hampir semua fraksi, bahkan semua fraksi menginginkan penyadapan itu nanti diatur secara sangat hati-hati dan harus dengan izin ketua pengadilan. Yang kedua, hoaks yang kedua disebut polisi bisa membekukan sepihak tabungan dan semua rekening online-mu. Kami perlu sampaikan bahwa menurut pasal 139 ayat 2 KUHP baru yang insya Allah ini akan kita sahkan, semua bentuk pemblokiran tabungan, kemudian data di drive dan lain sebagainya harus dilakukan dengan izin hakim, ketua pengadilan. Yang ketiga, hoaxnya disebutkan polisi bisa mengambil HP, laptop dan data elektronikmu. Menurut pasal 44 KUHP baru yang akan kita sahkan ya, bahwa semua bentuk penyitaan itu harus dengan izin ketua pengadilan negeri. Jadi tidak benar. Lalu hoaks yang keempat adalah polisi bisa menangkap, melarang, meninggalkan tempat menggeledah, bahkan melakukan penahanan tanpa konfirmasi tindak pidana. Pembaruan KUHP diperlukan agar hukum acara pidana menjadi lebih berkeadilan dan dapat memberikan perlindungan lebih besar bagi warga negara. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia menggelar aksi demonstrasi menolak pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Meski hujan, masa aksi tetap bertahan menyuarakan penolakan rancangan Undang-Undang KUHP menjadi undang-undang di depan gerbang Pancasila DPR RI, Jalan Gelora, Jakarta Pusat, Selasa siang. Di sisi lain, beberapa massa tiba-tiba memblokade Jalan Gelora. Sejumlah massa menghentikan laju mobil yang melintas dan menyuarakan setiap tuntutannya di hadapan para pengendara. Massa aksi juga membawa poster tentang penolakan RUU KUHP. Massa aksi menilai revisi KUHP yang disahkan tidak mementingkan partisipasi publik.
Ya pemirsa, hari ini DPR RI resmi mengesahkan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam rapat paripurna. Semua fraksi setuju terhadap pengesahan revisi KUHP tersebut. Revisi KUHP resmi disahkan hari ini, di mana pengesahan dilakukan pada sidang paripurna ke-8 masa persidangan 2 tahun 2025-2026. Dalam sidang paripurna juga dibahas beredarnya berita hoaks di masyarakat. DPR tegaskan pembahasan RUU KUHP sudah melalui pembahasan mendalam dengan sejumlah perwakilan sipil dan ahli. Saatnya kami minta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih. Tadi penjelasan dari Ketua Komisi 3 saya rasa cukup bisa dipahami dan dimengerti sekali. Jadi hoaks-hoaks yang beredar itu semuanya hoaks, tidak betul, dan semoga kesalahpahaman dan ketidakmengertian bisa segera kita sama-sama pahami bahwa itu tidak betul. Sidang Dewan yang terhormat, berikutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota, apakah rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih. Kita memandang pembaharuan hukum acara pidana sebagai agenda penting dalam memperkuat sistem hukum nasional. Penyusunan RUU KUHP dilakukan secara komprehensif, terbuka, dan partisipatif. Prosesnya melibatkan berbagai pemangku kepentingan, akademisi, praktisi hukum, aparat penegak hukum, organisasi profesi, lembaga bantuan hukum, masyarakat sipil, dan kelompok rentan. Pemirsa, Hakim Mahkamah Konstitusi menanggapi laporan Aliansi Masyarakat Pemantau Konstitusi atau AMPK atas tuduhan ijazah doktoral palsu. Dalam bantahannya, Arsul Sani menunjukkan transkrip nilai dan ijazah yang diperoleh dari program doktoral dirinya. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita. Dalam klarifikasinya, Arsul Sani menjelaskan bahwa dirinya menempuh program doktoral selama 11 tahun karena mengalami kendala kesibukannya pada saat menjadi pengurus P3 dan anggota DPR RI. Arsul Sani menerangkan pada awal 2011 dirinya memulai program doktoral. Namun karena terkendala, ia memutuskan melanjutkan dan mengkonversi SKS yang diperoleh dari universitas sebelumnya. Arsul bahkan menunjukkan transkrip nilai yang ia peroleh dari program doktoral itu. Sebelumnya, Aliansi Masyarakat Pemantau Konstitusi atau AMPK membuat aduan kepada Barreskrim Polri atas dugaan ijazah palsu Hakim Mahkamah Konstitusi Arsul Sani. Koordinator AMPK Bentran Sulani menuduh Arsul menggunakan ijazah S3 palsu. Nah, kalau yang mau lihat nanti silakan. Sanalah diberikan, ya, di sanalah diberikan ijazah asli itu, ijazah asli, ya. Ini kemudian ini foto dengan Ibu Anita Lydia Luhulima, Dubes RI di Polandia pada saat itu, ya, itu ada. Nah, nanti juga bisa dilihat. Nah, tentu kemudian setelah selesai wisuda, karena saya dalam 2-3 hari itu mau balik ke Indonesia, maka ijazah itu saya copy, malah dibantu copy oleh KBRI, dan kemudian saya legalisasi. Tadi legalisasi itulah yang saya pergunakan juga untuk melengkapi berkas administrasi ketika teman-teman di Komisi 3 sebagian itu mendorong saya untuk juga ikut proses seleksi hakim konstitusi itu, ya.